Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di IJHS Podcast. Jadi kita kedatangan tamu spesial nih guys. Jadi kita mungkin hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai aja bareng bintang tamu spesial kita nih guys. Jadi buat menyingkat waktunya, kita panggil aja kali ya. Mari kita sambut Kak Zau dan Faris. Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Kalau kamu? Sehat juga Kak, alhamdulillah. Oke, bagus. Nih Kak, kakak tuh lulus tahun berapa sih Kak? Tahun kalau nggak salah sih 2017 ya, 2017. Berarti sekitar 4 tahun ya Kak udah lulus ya? Iya, udah 4 tahun nih keluar dari SMP sama Malina. Berarti juga udah lulus dari SMA ya nih Kak? Alhamdulillah juga udah. Sekarang lagi kuliah di mana nih Kak? Sekarang aku itu kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, jurusannya Teknik Mesin. Ya. Wah keren sih Kak. Aku mau nanya dong nih Kak. Sekarang tuh kesibukan kakak tuh apa sih Kak? Kan selain kuliah online kayak gini nih Kak? Kuliah online ya, jujur sih ya kuliah online tuh ngebosenin ya. Jadi mau nggak mau kalian semua tuh harus nyari kesibukan lain lah. Kayak misalkan buat hibur diri. Kalau kesibukan lain sih kadang itu kayak teman-teman mesin aku itu kayak kadang ngajak main futsal, ngajak main badminton, ngajak main volley gitu kan. Jadi kayak masih tetap keluar, walaupun pandemi ya, tetap kita kayak tetap protokol kesehatan, tapi tetap keluar kita kayak olahraga. Terus kalau misalkan mau di rumah aja nih, ngapain kesibukannya? Paling kalau habis kelas online, habis kerjain tugas, paling aku sih main FIFA sih. Mabar gitu ya Kak? Ya, mabar Valorant, main FIFA lah kayak sekarang. Ini Kak, selanjutnya ke kegiatan lain di luar organisasi nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak kayak semacam hobi atau yang lagi dijalani itu? Kegiatan gitu Kak? Apa ya? Hobi kayak ya tadi udah disebutin ya kayak kita olahraga. Aku pribadi emang seorang suka olahraga sih kayak. Tapi belakangan ini sih aku lebih suka kayak jogging sih, jogging. Terus kayak misalkan. Tapi sebenarnya hobi aku itu kurang tersalurkan soalnya ya kalian tau lah ya teknik mesin tugasnya seabrek-abrek gak ada habisnya setiap minggu pasti ada tugas. Jadi gitu sih. Dinikmatin aja lah kalau udah kuliah kayak gitu. Terus Kak, kan kakak kan yang pernah jadi ikatan alumni, terus jadi ketua angkatan sekaligus juga mantan wakil ketua OSIS nih Kak. Dulu tuh motivasi pertama kakak tuh buat ikut organisasi apa sih Kak? Pertama kali itu motivasi aku buat ikut organisasi itu karena bahasa kasarnya kayak bosen sih belajar terus kayak akademis gitu kan. Aku pintar sih ya kayak kata teman-teman aku pintar. Tapi maksudnya kayak bosen juga gak sih kalau belajar akademis terus gitu kan. Akhirnya kayak aku kayak mau non akademis kayak mau nyari soft skill juga kan. Bisa gak sih gue ini ngomong di depan umum dan gak gagu gitu kan. Ya udah akhirnya aku pertama kali nyoba tuh OSIS tuh pertama kali aku cuma jadi divisi kesenian gitu kan di SMP. Habis itu kayak SMA aku ikut organisasi kayak organisasi ekstrakurikuler dan di kuliah pun sekarang aku alhamdulillah ikut senat mahasiswa. Terus awal kakak tuh bisa jadi ikatan alumni itu apa sih Kak? Jadi gini, sistematikanya kalau kamu mau kalau ya kamu lah ya, kamu kan mau lulus nih ya. Betul. Iya kan? Kamu kalau masuk ikatan alumni Malina atau Akasia, itu nanti kamu dari perangkatan tuh dipilih 4 koordinator. Nah, dari 4 koordinator itu nanti masuk lalu dilantik lah untuk menjadi anggota tetap Akasia. Nah, awalnya tuh kayak ya karena memang aku ini ketua angkatan 004 Catur Kianzi SMP Selama Malina, jadi aku dipilih jadi koordinator. Nah, waktu pas dipilih itu sebenarnya ya udah kita masuk jadi anggota biasa. Nah, habis itu nanti ada pemilihan lagi itu jadi ketua dan wakil ketua. Kebetulan aku periode 2019 sampai 2021 tahun ini aku terakhir jadi ketua alumni. Ya udah aku dipilih sama sesuai dengan musyawarah bersama. Berarti ntar tahun ini ganti ketua lagi gitu ya? Iya, pasti ganti ketua lagi. Pas kamu masuk alumni pas kamu masuk Akasia ntar ketuanya bukan aku. Kayak belum sih kan kita masih kelas 8. Masih kelas 8 ya? Iya, masih kelas 8 kita. Nih, oh ya guys, buat kalian semua yang juga mau masuk organisasi, yang pertama tuh kalian pede aja dulu, baru jalanin dulu gitu kan. Oke. Nih Kak, setelah kakak masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nih Kak, pengalaman berorganisasi yang didapat waktu remaja sampai semi remaja ini Kak, kan pasti kan ngasih benefit kan Kak. Nah, benefit apa sih Kak yang menurut kakak itu kerasa banget buat mencoba sesuatu yang lebih berat atau sesuatu yang lebih baru gitu Kak? Wih, pertanyaannya agak ini ya, kritis ya. Kalian agak santai tadi. Jadi kalau misalkan ya kalian tau lah jenjang pendidikan ya, makin tinggi itu makin rumit aja, pasti ada aja urusannya kan. Betul. Apalagi kalau masalah organisasi gitu kan. Kita kan kalau organisasi di dunia pendidikan itu pasti organisasi non profit, ya kan. Organisasi yang tidak menghasilkan material, tapi ya sudah
lebih mengandalkan komitmen dari masing-masing anggota buat kerja kan. Betul. Kalau misalkan di SMP ini kan, kalian OSIS kan ya? Iya, OSIS. Ya kan, OSIS itu kan kayak ruang lingkupnya masih berapa orang sih SMP? 75 kali 3 ya? 215-an lah paling ya. 225-an orang gitu kan. Nanti di SMA kalian kalau masuk SMA negeri ataupun swasta juga ruang lingkupnya makin besar dan tanggung jawabnya juga makin besar karena kalian situ tuh dituntut untuk lebih dewasa di organisasi. Nah, habis itu kayak langsung lagi lah ke kuliah. Aku sih sebenarnya belum tahu apa-apa ya tentang organisasi kuliah ya karena masih semester 2 sekarang. Pengalaman aku di senat mahasiswa fakultas itu kayak ruang lingkupnya tuh lebih besar, bahkan sampai kita harus komunikasi ke dekanat atau ke rektorat. Rektorat itu kayak kepala sekolahnya kuliah kan, kayak waduh udah tinggi banget, kayak udah bergelar-gelar tuh namanya tuh, udah IR Prof Haji lah segala macamnya kan, udah banyak. Karena kita di kuliah itu lebih menghormati pendidikan kan, karena semakin tinggi pendidikan semakin kita menghormati beliau gitu kan. Itu sih kayak ruang lingkupnya makin banyak juga, kita bahkan bisa kayak ya kemarin deh waktu lagi ada apa sih tuh UUD tentang apa prakerja ataupun tentang apa yang terakhir tuh ya yang kita demo, akhirnya karena mahasiswa tuh karena memang agent of change ya, ruang lingkupnya makin besar kan, tanggung jawab yang diampu juga makin besar juga. Terus Kak, ngomongin organisasi nih Kak, dalam berorganisasi itu menurut Kakak nih di antara image keberhasilan acara dan kerjasama yang baik antar anggota itu lebih penting yang mana sih Kak? Kayak dalam artian itu misalnya ada satu acara tapi acara itu berhasil 100% tapi anggota yang nggak kerja sama 100% atau acara itu jalan tapi nggak sesuai ekspektasi tapi anggota itu kerja sama gitu Kak? Kalau aku pribadi ya dalam organisasi itu kerja itu ada seninya gitu kan. Di saat bisa chemistry-nya 100 lah, kerjasamanya 100, terus saling bahu membahu, itu kayak lebih asik sih. Karena aku yakin sih acara sebesar apapun, event sebesar apapun gitu kan, kalau misalkan dari parameter keberhasilan kuantitatif ataupun kualitas itu pasti nggak bakal nyentuh 100%. Pasti kayak 80%, 90%, tapi intinya adalah kan kita kan kalau masuk organisasi pasti pengen belajar kan. Emang ada ya orang masuk organisasi gabut? Kan nggak mungkin juga kan, kayak mau nyari pengalaman kan. Ya udah, makanya yang lebih diutamakan itu kayak kerjasama dari tim, kerjasama dari anggota ataupun panitia lebih penting daripada keberhasilan yang 100%, karena memang menurut saya nggak ada keberhasilan yang mutlak. Pasti ada organisasi kan kita butuh kerjasama gitu kan antar anggota, betul kan? Bener. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita masuk ke dalam suatu organisasi nih Kak, kan tugas organisasi kan ada yang dikerjain Kak, pasti kan ada tugas-tugas dari sekolah ataupun kampus. Gimana sih Kak cara bagi waktu antara organisasi dengan kuliah gitu Kak? Kalau ada boleh bagi tips. Oke, bagi waktu ya. Kalau aku pribadi, yang pertama itu tujuan kita sebagai pelajar apa sih ya kan? Pasti ngejar akademis kan, ngejar ilmu, ngejar nilai kan. Ya kita nggak bisa nggak bisa apa menampik, nggak bisa ngelak lah kalau misalkan nilai itu adalah segalanya, angka adalah segalanya kan. Nah maka dari itu yang pertama aku pilih akademis sih. Jadi yang aku prioritasin pertama kali itu pasti akademis, tugas dulu, kayak ya nggak ada semua orang tahu lah ya tugas di kuliahan atau bahkan tugas teknik gitu kan, anak teknik pasti banyak banget, setiap minggu ada. Dan abis itu ya baru aku kayak urusin urusan di organisasi. Nah pasti di organisasi itu memaklumi kok kayak dengan alasan akademis, karena mau gimana pun juga ya memang akademis harus dikejar. Yang paling utama gitu kan ya Kak. Nih Kak, kan dari tadi kan kita bahas tentang organisasi nih Kak. Suka dukanya apa sih Kak kalau ikut organisasi gitu Kak? Suka duka, kalau ini jawaban aku ya, dukanya kalau di organisasi sebenarnya sih nggak ada sih, karena memang harus dinikmatin kalau misalkan masuk organisasi kan. Kayak ya karena kamu nih masuk organisasi kayak komitmen kan, kayak mau nih organisasi itu ditaruh di bagian apa, misalkan kamu suka bagian manajemen anggaran, ya udah kamu masuk ke bendahara gitu kan. Wah aku suka nih ngatur uang. Nah ya udah, karena setelah kamu udah komitmen, kamu kalau melakukan hal yang kamu suka pasti nggak terasa bebannya kan, kayak ya udah nih kan kayak kerja dengan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya masing-masing kan. Nah kalau misalkan dari sukanya jelas banyak, nambah teman ya kan, kamu juga jadi makin kenal kan sama teman-teman angkatan kamu yang awalnya kayak nggak kenal. Abis itu nambah relasi juga, pasti OSIS kamu juga pernah keluar gitu kan, mungkin ke sekolah bisa dan lain-lain kan, jadi kenal banyak orang gitu kan. Sama kemampuan soft skill kamu jadi menambah, kamu lebih pede ngomong depan umum, kamu pede ngomong depan aku kan. Ya itulah yang dilatih gitu kan. Kayak jangan dijadiin beban gitu kan. Jangan pernah apapun yang kalian suka lah kalian lakukan jadi beban. Nah dalam 3 tahun nih Kak, kakak sekolah di SMP sama Marina nih Kak, pasti kan ada momen yang nggak bisa dilupain atau yang paling diinget nih Kak.
apa sih Kak itu Kak momennya gitu? Momen yang paling gak bisa dilupain itu semua orang tahu lah ya. Kamu angkatan berapa? Angkatan 9. Angkatan 9. Beda 5 tahun lah sama aku kan. Aku angkatan 4. Jadi angkatan 4 itu sebenarnya bukan angkatan yang paling apa sih. Maksudnya kayak menurut aku pribadi, karena aku megang angkatan 4, karena aku adalah anggota angkatan 4. Jadi aku ngerasa kan kayak aduh, angkatan 4 ini waktu SMP itu kayak ada aja, setiap hari itu ada cerita, setiap hari ada masalah dan lain-lain. Kayak misalkan ada yang misalkan ada yang berusaha untuk cabut lah, ada yang ngerjain PR, ada yang berantem pasti kan ada kan di angkatan gitu. Iya kan, ada yang berantem dan gini, dan itulah yang menjadi makin bonding dari angkatan kita tuh. Terus kayak aku juga kayak makin care karena di saat rasa peduli dan rasa memiliki itu muncul gitu kan, kita jadi lebih sayang, jadi lebih kayak kekeluargaan gitu. Iya, aku angkatan 4 nih, aku catur Kianzi nih gitu kan. Jadi makin kayak gitu sih. Jadi kayak makin dingin-dingin aja sih masa SMP gitu sih. Terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak yang mau disampaikan ke teman-teman angkatan atau guru juga buat adik kelas yang masih di sekolah di SMP sama Malina nih Kak? Kalau buat ini dulu ya, mungkin buat yang masih aktif bersekolah di SMP sama Malina ya. Berarti angkatan berapa? Angkatan 8, 9, 10 ya? Iya. Angkatan 8, 9, 10 itu kalian harus manfaatin waktu kalian di SMP, belajar ya belajar, main ya main, organisasi, nakal ya nakal, tapi ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Pos-posin gitu kan? Pos-posin aja nggak apa-apa gitu kan, tapi asalkan nilai jangan ditinggal. Sama ya sholat lah, lagi bulan Ramadan kan, mana ada yang nggak puasa. Cowok puasa nggak lu? Puasa. Oh yaudah, aman. Kalau gue sih tadi udah makan siang. Habis itu kalau misalkan karena di masa SMP itulah menurut aku kalian itu udah mulai remaja kan. Nah udah mulai mencoba hal yang baru, positif ya, mencoba hal yang baru yang positif, dan memang masih banyak waktu. Nanti kalau kalian udah SMA ataupun udah bahkan kuliah kayak aku, kalian udah mulai kehabisan waktu, dan kalian udah semakin susah untuk mengembangkan hobi. Kalian bukan mengembangkan hobi, tapi memfokuskan hobi kalau udah makin ke atas itu ya. Terus kalau buat guru-guru, terima kasih guru-guru dari SMP Selama Malina yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena yang sudah membuat saya lebih siap lah untuk bisa SMA dan kuliah. Terutama buat Bu Rizka ya, guru fisika saya waktu itu, karena dari ngajar Bu Rizka saya jadi suka banget sama fisika gitu kan. Kalau buat angkatan aku pribadi, alumni dan kakak kelas sekalian, ya semangat menjalani hidup. Kalian sudah masuk ke quarter life crisis, 20 tahun udah berkepala dua, itu udah mulai harus serius menghadapi hidup ya, nggak main-main gitu sih. Terima kasih ya Kak atas waktunya udah mau nyempetin datang ke IJS Podcast kali ini. Terus buat semuanya, pasti kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah semuanya.